Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar mengajak para ulama juga santriwan-santriwati Kota Jombang, Jawa Timur untuk turut terlibat dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Untuk itu, Kepala BNPT didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Sohendra beserta jajaran berkunjung ke kota yang dijuluki kota santri ini dan bertemu Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau yang akrab disapa Gus Kiki selaku pengasuh salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia, Ponpes Tebu Ireng Jombang. Berdiri sejak abad 19 dengan sejarah yang panjang, Ponpes telah melahirkan banyak ulama dan tokoh agama hebat Nusantara, yang kemudian turut mendirikan Ponpes lainnya di Indonesia. Semangat perjuangan Ponpes Tebu Ireng Jombang dalam menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin terus ditanamkan kepada para santri. Kepala BNPT berharap tokoh agama ikut berperan dalam upaya penanggulangan terorisme dengan menanamkan nilai Islam yang damai dan moderat kepada para santri dan juga masyarakat luas melalui berbagai metode. Salah satunya melalui tausiah, terlebih mengingat datangnya bulan suci Ramadan dalam waktu dekat. Bersama dengan para tokoh agama, diharapkan para santri dapat menjadi agen penjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjadi pribadi yang taat pada ajaran agama, namun tetap berbangsa. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran memberikan motivasi kepada para santri dalam acara pembukaan semifinal pidato Bahasa Inggris Santri tingkat nasional. Acara ini diselenggarakan oleh Pesantren Tahfiz Al-Quran Cinta Rasulullah Jombang pada 14 Maret 2022 ini dihadiri oleh Bupati Jombang Ibu Haja Mujidah Wahab serta tokoh agama di Jawa Timur. Kompetisi pidato ini bertujuan sebagai pemicu bagi para santri untuk meningkatkan kemampuan diri dalam berbahasa asing, utamanya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nantinya, dengan ilmu agama yang mumpuni, para santri dapat menyiarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin dengan mengisi ruang publik dan sosial media. Tercatat, 2.157 orang Indonesia bergabung dalam jaringan kelompok terorisme internasional akibat propaganda kejahatan transnasional. Dengan kemampuan berbahasa asing, para santri dapat turut melakukan kontra narasi sehingga upaya pencegahan terorisme bisa menjadi lebih maksimal. Tak hanya bagi masyarakat Indonesia, namun juga masyarakat internasional. Kompetisi dilaksanakan secara virtual dengan jumlah peserta semifinal sebanyak 120 peserta dari 1.035 peserta yang mendaftar. Masih dalam rangkaian kerja di Kota Jombang, Jawa Timur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar kembali kunjungi pondok pesantren. Dan pada kesempatan ini, Kepala BNPT dan jajaran ditemani Kiai Haji Ahmad Rifai bertemu dengan para santri Ponpes Hamalatul Quran. Para santri yang hadir dalam pertemuan berada dalam proses mempersiapkan diri sebagai penerus bangsa, yang kedepannya memiliki andil besar dalam menyebarkan ajaran Islam damai di masyarakat. Untuk itu, Kepala BNPT ingatkan para santri untuk terus memperdalam ilmu agama, meningkatkan kemampuan diri, dan tetap setia pada NKRI. Mahmud Syarwardi selaku Ketua Bidang Keamanan Pondok juga sadari peran penting yang diemban para santri dan turut mendukung BNPT dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Perjuangan Indonesia Merdeka tidak terlepas dari peran para alim ulama. Untuk itu diharapkan para santri dapat terus memperjuangkan apa yang telah diwariskan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan sebarkan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran temui Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta di Mapolda Jawa Timur pada 15 Maret 2022. Pertemuan bertujuan untuk berkoordinasi terkait upaya pencegahan terorisme, terutama di 5 provinsi prioritas operasi BNPT, di mana jaringan radikalisme terorisme cukup masif terjadi, didasarkan kepada data baik dari angka penindakan, penangkapan, maupun angka ex-napiter. Adapun wilayah tersebut diantaranya Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan termasuk Jawa Timur. Dengan mengusung konsep Pentahelix, Kepala BNPT berharap unsur TNI Polri bersama dengan Kesbangpol dapat turut terlibat dalam pencegahan terorisme melalui sebuah program bersama.
Tak hanya pemerintah, konsep Pentahelix juga melibatkan komunitas, pelaku usaha, akademisi, dan media. Dengan keterlibatan kelima unsur tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan pencegahan terorisme di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penandatanganan kerjasama dengan Dewan Pers di Hotel Jawa Marriott, Jakarta Selatan pada 16 Maret 2022 dalam rangka perpanjangan MOU kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya. Mewakili BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama Muhammad Nuh selaku Ketua Dewan Pers lakukan penandatanganan. Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya BNPT dalam menanggulangi ideologi terorisme dengan menerapkan konsep Pentahelix, di mana dibutuhkan kerjasama dari multi pihak, salah satunya dengan media massa. Kerjasama ini juga dilakukan guna perkuat edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih bijak dalam mengelola informasi yang diterima. Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap kerjasama dengan Dewan Pers dapat menjadi penting dalam memperkuat daya tangkal upaya pencegahan kejahatan terorisme. Ketua Dewan Pers juga sampaikan kerjasama dengan BNPT merupakan hal yang penting, terutama dalam menyebarkan informasi untuk bisa diterima oleh publik. Selain BNPT dan Dewan Pers, penandatanganan MOU juga dilakukan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar tinjau persiapan Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 17 Maret 2022. Bersama Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto, peninjauan ini dilaksanakan guna pastikan pelaksanaan pengamanan berjalan baik dan sesuai prosedur operasional standar yang berlaku demi lancarnya perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Jelang kualifikasi MotoGP 2022 di Mandalika, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, bertemu dengan Komandan Lapangan MotoGP Mandalika Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto di kawasan sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 19 Maret 2022. Didampingi pejabat tinggi Madya dan Pratama, pertemuan membahas persiapan penyelenggaraan jelang kualifikasi MotoGP Mandalika yang digelar pada Sabtu siang. Kepala BNPT juga berkesempatan tinjau langsung sirkuit Mandalika. Mantan Kadif Humas Polri ini kunjungi beberapa lokasi, mulai dari Common Center hingga Bukit 360, lokasi di mana penonton dapat melihat 360 derajat sirkuit Mandalika. Perhelatan MotoGP Mandalika digelar mulai 18 Maret dan puncaknya yakni Race MotoGP atau kelas 800cc digelar pada 20 Maret 2022 jam 3 siang waktu setempat. Diharapkan dengan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak, gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat dapat berlangsung dengan lancar.